Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua bahagia. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan bagi kalian yang mampir di video ini atau bagi kalian yang sering mampir di Tarotnya Riana dan setia di channel aku. Makasih banyak ya. Nah, tema kali ini adalah tentang perwujudan dari atau manifestasi dari harapan dan impianmu. Nah, udah sampai mana nih ceritanya perwujudan tersebut? Apakah sedang disiapkan ya? Ataukah itu sesuatu yang kamu harapkan, kamu impikan tapi kayak nggak tepat ya? Atau memang sedang diwujudkan ya, lagi on the way ke kamu. Nah, seperti itu. Ada dua pal ya Lovelies aku siapkan. Ini pal satu, aku pakai dari The Gentle Thrill Tarot. Yang kedua ini aku pakai dari Sufi Tarot ya. Di sini 5 tongkat, di sini The Fool ya. Karena ini tentang perwujudan dari harapan dan impianmu ya, yang ingin terwujud ya, yang ingin semesta wujudkan untukmu, kamu boleh pilih dua-duanya. Mau pilih salah satu monggo, mau pilih dua-duanya monggo. Mana aja yang intuisimu menuntun kamu di video kali ini. Disclaimer, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat ya. Kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat. Nanti kamu tinggal kirim pesan, jangan telepon. Nanti aku ya atau ada yang suka bantu aku itu menuntun kamu untuk pilih 3 alternatif metode. 1 voice note. Nah, ini lebih praktis karena rata-rata hari itu ya ada hasilnya. Mungkin kalau lagi nggak ada antrian, kamu langsung dibacain. Yang kedua, voice call. Yang ketiga, video call. Semuanya via WhatsApp. Nah, untuk call stemnya, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, ada di box deskripsi ya. Oke, lovelies. Bagi kalian yang belum bisa memutuskan mau pilih yang mana, kamu pause videonya. Sampai ketemu di pal yang kalian pilih ya. Bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih ini kartu 5 tongkat dari The Gentle Thrills Tarot ya. Oke, kita akan lihat mengenai perwujudan harapan dan impianmu. Ini udah nyampe mana sih? Apa sih yang misalnya yang ngeganjel ya di perwujudan tersebut, karena semesta mengirimkan suatu perwujudan, mengirimkan anugerah itu melihat kesiapan kamu. Kalau kamu siap, dia datang. Bisa saja juga kesiapan ini, misalnya ya, ada sering beberapa kasus itu kamu didatangkan jodoh atau cinta. Tapi di sini kamu diberi pelajaran ya untuk bisa mencintaimu dulu sebelum kamu membagi cinta itu kepada siapapun ya, terutama ke cinta. Seperti kita kalau ingin memberi air seseorang yang kehausan, kamu harus punya air dulu gitu kan. Jangan sampai kamu cari air sampai kamu jauh lebih kehausan dibanding yang meminta minum tersebut ya. Jadi kesiapannya itulah yang dilihat semesta, bukan setahun lagi, bukan 2 tahun lagi, tapi melihat kesiapanmu. Kalau aku lihat dari energi 5 tongkat ini ya, 5 of One ini, aku sih lihat gini loh, untuk pile 1, semesta lagi ngelihat persiapanmu, kesiapan kamu. Mungkin kamu ingin mewujudkan rumah tangga, ingin punya jodoh, ingin punya kemudahan di finansial, ingin kebebasan, ingin membahagiakan orang tua misalnya. Tapi ini semesta kayak lagi mempersiapkan, kalau aku lihat sih, harapan dan impianmu. Seperti itu, lagi dipersiapkan. Tapi semesta kayak menggojlok ya, atau ibaratnya gini, kamu tuh pengen mahir ya, panjat tebing misalnya ya, pastinya sebelum mahir apa yang terjadi ya, kamu jatuh dulu ya, yang pakai level 1 dulu, baru berikutnya yang jago sampai level berapa gitu. Nah, ketika itulah kamu siap untuk bertanding. Nah, seperti itulah kesiapannya. Walaupun sekali lagi ya, kehendak semesta itu kadang-kadang juga aku ya sebagai tarot reader
juga menafsirkannya, ada juga misalnya ya diberi kekayaan, diberi cinta, tapi ketika kita belum siap, apa yang terjadi? Cinta dan kekayaan itu hilang. Tapi di situ manusia tumbuh, karena apapun itu semesta nggak bakal ngasih kamu kayak sia-sia, nggak bakal ngasih kamu itu semua tentang penderitaan, itu semua tentang tangisan, tentang kekecewaan. Enggak, ada hikmah di balik itu, gitu. Ada hikmah di balik itu. Untuk apa? Kitanya naik level, gitu. Jadi yang tadinya seperti ibaratnya pembelajaran, lesson, di balik itu ada hikmah, ada lesson, ada blessing, gitu ya. Mungkin ketika pertama kali kita jatuh cinta, kita dihianati, ya, kita dibuat kecewa, tapi apa yang kita dapatkan, kita tambah bisa mencintai diri sendiri, bisa ngejaga dari seseorang yang hanya mau cintamu saja, tapi dia tidak memberi cinta, hanya sekedarnya aja. Nah, disitulah kamu ngebentuk diri untuk to love yourself, to protect yourself, to respect yourself, kayak gitu loh. Nah, disitulah nanti bisa saja ada cinta yang benar-benar itu cinta untukmu. Tapi siapapun yang datang di kehidupanmu, it is either a lesson or a blessing. Ya, kalau enggak pembelajaran ya ada hikmah. Kenapa nggak ngambil dua-duanya kayak gitu? Tapi kita lihat aja ya untuk perwujudan harapan dan impianmu itu gimana sih? Karena di sini aku lihat semesta sedang mempersiapkannya. Kita lihat ya. Oke, ada 3, ada the sun, the emperor, the fool. Oke. Bagaimana sih perwujudan dari harapan dan impianmu? Sepertinya pada satu titik kamu akan mendapatkannya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan. Tapi di sini kayaknya semesta mau kamu menjadi diri sendiri, seperti digambarkan di Emperor. Semesta maunya kamu punya kebijaksanaan, punya mengambil hikmah dari apapun yang sudah terjadi di jalanmu. Misalnya seperti aku tadi contohkan, hikmah dari kamu kegagalan di kehidupan cinta. Pastinya ada hikmah, yaitu untuk to love yourself. Biasanya juga kalau ada hikmah kita terkena fitnah di kantor, kalau kita terkena manipulasi di bisnis, adalah untuk lebih hati-hati, untuk lebih percaya diri, untuk lebih tidak menangkap, tidak percaya kepada apa yang dikatakan orang. Bisa saja aku lihat di sini kamu ini kebanyakan ya polos, baik, tulus, sehingga kamu melihat orang seperti kamu melihat diri sendiri yang tulus, yang jujur, yang juga maksudnya tuh bertanggung jawab. Nah, mungkin orang nggak seperti itu ya, orang lain nggak seperti kamu. Nah, kadang-kadang kamu terjatuh karena memang bisa saja kamu nggak hati-hati, bisa saja kamu nggak mencintai diri sendiri, kayak lebih banyak memberi, tapi kamu sendiri kayak nggak apa-apa deh, aku berkorban. Tapi kalau kebanyakan berkorban, apa yang terjadi? Energimu terkuras gitu loh, lovelies, yang aku lihat di sini ya. Nah, di sini juga aku lihat ya, ada the sun. Jadi artinya banyak pencerahan datang kepadamu dari suatu bisa saya kegagalan ya, keluruhan. Tapi ini dalam rangka mewujudkan harapan dan impianmu. Ada di 5 tongkat, ada di the fool. Jadi seperti untuk fase 1, kamu ini kayak energinya tuh kayak dimurnikan dulu, biar kamunya tuh menjadi kamu asli diri sejati gitu loh. Misalnya, dulu kamu ini orangnya bucin misalnya, tapi setelah kamu nggak bucin, kamu mendapatkan kayak bisa saja jodoh, memang jodoh yang lebih tepat, yang lebih seimbang ya. Bisa juga kamu ternyata lebih fokus ke apapun yang kamu lakukan, ke karir misalnya, dan kamu sukses. Karena di sini aku lihat ada di Emperor. Kamu sudah menjadi dirimu sejati. Itu yang aku lihat di sini. Bisa saja dalam perwujudannya, karena ini pembacaan umum, lovelies, bisa saja ada juga di mana kamu kedatangan mentor, ketemu guru spiritual, ketemu mentor dalam bisnismu, ketemu mentor atau dia psikiater kamu,
dalam merubah perspektif kamu, karena misalnya kamu sampai butuh suatu penyembuhan, atau dia seseorang yang benar-benar bisa membantu kamu menemukan diri sejati dan menemukan titik pemulihan, titik healing di diri kamu. Seperti itu ya. Jadi bisa kamunya ini di Emperor ini bisa juga memang ada sosok yang ngebantu kamu. Jadi itulah dalam rangka semesta mewujudkan harapan dan impianmu. Ya, ada pencerahan datang. Walaupun pencerahan ini datangnya kadang-kadang di balik suatu pencerahan, kayak ada sakit gitu loh, ada keluruhan kalau aku lihat ya. Coba kita tarik klarifikasi ya, please. Ini yang kamu harapkan terwujud, happiness, fulfillment, Ten of Pentacle. Ada cinta di hidupmu. Kamu tidak ada keberkahan rezeki di sana. Ibaratnya tuh kamu nggak kekurangan, ya. Mudah-mudahan seperti yang aku lihat. Tapi di sini semesta lagi mempersiapkan mental kamu, spiritual kamu. Karena untuk menerima beban kekayaan misalnya, beban cinta, beban jadi ibu, beban jadi ayah, kamu harus dewasa secara spiritual juga. Gitu loh. Tapi bisa saja memang ya, kadang-kadang aku juga suka ini gimana maksudnya, tapi apapun itu yang terjadi ada maksud tertentu dari semesta. Misalnya ada orang dikasih anugerah anak, tapi kayak nggak mereka tuh nggak ready gitu loh, kayak nggak ready gitu loh. Tapi itulah hikmah di suatu kehidupan. Bisa saja memang itu ada kaitannya dengan past life. Karena hidup ini tuh kayak kompleks banget ya. Bisa dari past life, bisa dari pembelajaran, bisa ada karma dari past life. Seperti itu loh. Ya, tapi apapun itu, di kasus kamu, insya Allah kamu mendapatkan harapan dan impianmu menuju suatu kebahagiaan. Kebahagiaan ini artinya di sini 10 koin bisa tentang menemukan cinta, bisa juga tentang keberkahan rezeki ya. Coba kita lihat lagi beberapa kartu ya, please. Queen of Wands, the Hierophant. Oke. Mungkin ya untuk beberapa kasus ya, please. Ups. Kamu mengalami suatu kebangkitan spiritual. Di sini aku lihat ada 9 tongkat ya. Artinya kamu tuh benar-benar digojlok sampai ke titik terendah kamu. Sampai kayak semut diinjek kema gajah, akhirnya dia gigit juga gitu loh. Sampai kamu merasa kamu sampai pada titik terendah kamu, nggak ada lagi jalan selain ke atas. Selain berdiri lagi, naik lagi ke atas, merambah lagi ke atas, itu kamu. Gitu loh. Karena sepertinya 10 koin ini anugerah harapan dan impianmu itu akan kamu capai dengan tangan kamu sendiri, dengan kaki kamu sendiri, ketika kamu menemukan diri sejati kamu. Gitu loh, lovelies. Plus di sini ada the Hierophant yang artinya kamu juga udah menemukan suatu kebijaksanaan tentang kehidupan, bahwa kehidupan ini sejatinya adalah tentang love, tentang cinta. Bagaimana kamu mendapatkan cinta, menyebarkan cinta, seperti itu ya, tentang kasih sayang ke sesama makhluk, sesama manusia, seperti itu ya. Dan ketika memberi, ketika menolong, kamu juga harus ready kayak gitu. Sekali lagi tadi aku merasa ya ada suatu kebangkitan spiritual di mana pada suatu titik kamu kayak mengetahui, mungkin untuk beberapa kasus kamu tuh kayak tahu kehidupan ini seperti apa ya. Kehidupan ini adalah tentang berbagi, kehidupan ini adalah tentang cinta kepada sesama makhluk, juga tentang keharmonisan yang harus diciptakan, seperti itu. Juga bukan karena ingin menang untuk golonganmu sendiri, untuk kayak sekarang ini banyak mereka ini pengen, yang aku lihat di kasus-kasus ini ya, kayak pengen menang tuh untuk golongannya sendiri. Ketika golongan lain kayak menang, mereka kayak kasih fitnah gitu loh.
Padahal bisa saja bisa saling mendukung, kenapa enggak? Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini pun ada Queen of Wands yang aku rasa salah satu perwujudannya adalah tentang ide, tentang inspirasi kamu yang akan terwujud menjadi kenyataan. Misalnya di sini bisa saja ini 10 koin mendapatkan cinta, mendapatkan kemudahan rezeki, juga tentang bagaimana kamu mewujudkan ide-ide kamu, inspirasi kamu untuk mewujudkan. Misalnya ada beberapa kasus di sini kamu udah punya bakat spiritual, di mana bisa saja kamu bisa menyebarkan cahaya, membawa cahaya kembali ke bumi. Bisa saja juga misalnya dalam kasus seperti aku ya, aku bisa mewujudkan harapan dan impian aku traveling, mendapatkan anugerah yang aku justru nggak minta ya, ke ranah spiritual ini melalui tarot. Tapi apapun itu nanti kamu akan mendapatkan suatu ide, inspirasi, dan kamu bisa mewujudkannya. Nah, bagi yang sudah, nanti kamu komen aja ya. Aku lihat untuk fase 1 ini kamu kencang di energi Aries. Ada Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku lihat ya, seperti itu. Ya kan ini pembacaan umum pastinya. Sun, Moon, and Rising-nya juga ada di Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa juga jempolnya ya. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih The Fool dari Sufi Tarot ya. Oke. Dari kartu The Fool ini kan tentang bagaimana sih semesta mempersiapkan suatu harapan dan impianmu. Apakah itu akan terwujud? Aku rasa sih, karena ini jawabannya tadi kartu yang kamu pilih The Fool, insya Allah sih terwujud ya. Malah dimungkinkan yang kamu tuh kayak mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi harapan dan impianmu, tapi itu terwujud dan itu memenuhi kamu. Gitu loh. Itu tuh kayak akan memenuhi relung-relung dan memuaskan jiwa kamu. Itu yang aku lihat di sini. Nah, The Fool ini juga menandakan semesta kayak memurnikan kamu, ada purification di kamunya gitu loh, lovelies. Nah, purification ini juga menandakan bisa saja yang dulu kamu berkarir di, misalnya kalau ini tentang apa yang kamu lakukan ya, tentang karir misalnya, kamu tuh kayak akan bergeser agak banyak gitu loh. Karena melakukan sesuatu yang berbeda dan itu memenuhi kamu. Apakah itu suatu perwujudan dari harapan dan impianmu? Jawabannya bisa iya. Tapi bukan yang kamu harapkan banget gitu loh. Kayak ini tuh kayak lebih ke suatu hal yang enggak kamu sangka-sangka. Coba kita lihat aja ya lovelies ya. Di kartu berikutnya. Kita ambil beberapa kartu lagi. Oke, Shah of Sword ya, Raja Pedang ya, King of Sword. Shah of Staff, King of Wands. Nah, ini 2. Oke. Oh my God, Six of Staff. Sebentar ini aku tutup dulu ya, belum aku buka. Kita bahas 4 kartu yang barusan terbuka ini ya. Ada energi sukses, ada energi kemenangan, ada energi di mana kamu menjadi pemenang gitu ya. Oke. Jadi artinya di sini ada Salik atau The Fool ya, yang tadi aku udah bahas bahwa ada suatu purification atau pemurnian hidupmu. Shah of Swords sama Shah of Staff di sini ini energimu yang semesta siapkan. Aku rasa ya perwujudan dari harapan dan impianmu itu bukannya meleset ya, tapi semesta tuh kayak mewujudkan harapan dan impian yang jauh lebih besar bagi kamu, jauh lebih besar, yaitu menjadi kamu yang seutuhnya,
menjadi kamu yang menjadi diri sendiri, menjadi kamu yang tidak terikat lagi oleh hal-hal yang ngebelenggu, misalnya dogma-dogma tertentu. Gitu. Kamu menjadi seseorang yang terbebas, menjadi seseorang yang punya benar-benar energi freedom. Itu yang aku lihat di sini. Menjadi raja, menjadi tuan atas diri sendiri yang bisa saja sebelumnya enggak. Kamu terbelenggu oleh suatu ajaran tertentu dari orang tua misalnya ya, dari kepercayaan misalnya. Tapi kamu kayak dulu itu ketika kamu masih terikat ya, kamu kayak logika kamu, intuisi kamu mengatakan enggak gini deh gitu ya. Dan di sini aku lihat kamu juga punya mimpi-mimpi praktis, misalnya jadi pengusaha, nanti kalau udah pensiun, jadi misalnya jadi ada yang simple malah ya, jadi ibu rumah tangga aja, ada yang simple saya pegawai aja deh, yang penting nanti saya punya keluarga, punya anak, mereka bisa terdidik dengan baik, menjadi yang lebih baik dari aku, bisa membahagiakan orang tua. Kebanyakan simple kalau aku lihat. Tapi apa yang terjadi? Semesta menempatkan kamu di puncak. Mungkin bagi yang dulu merasa nggak pedean ya, malah jadi leader kalau aku lihat. Yang dulunya kamu kayak nggak mau terlihat ya, mungkin kamu introvert, tapi kamu jadi beacon di sini. Beacon ini kamu seperti apa ya? Kayak orang itu bawa lentera. Nah, orang tuh kayak di kegelapan, kamu tuh jadi kayak yang nunjukin jalan. Itu yang aku lihat di sini. Itu harapan dan impianmu. Tapi apapun yang kamu butuhkan, semesta akan menyediakannya seperti aku lihat di Six of Staff. Ada kemenangan, walaupun biasanya karena ini nol energinya, kamu tuh nolin lah ya, ada purification, pemurnian, tapi apa yang terjadi sebelumnya, kamu tuh kayak ada aja yang terjadi di hidupmu sehingga kamu menemukan kekuatan di dirimu. Kamu menemukan kamu ternyata kuat dari suatu kejatuhan misalnya, dari suatu tangisan gitu kan. Kamu menemukan ketegaran justru ketika kamu merasa terinjak-injak gitu. Justru ketika orang nggak mempedulikan kamu, dan di situ juga kamu menemukan cinta kepada diri sendiri. Gitu loh, lovelies. Oke, Two of Staff ya. Ya. Aku sih lihat kamu menemukan suatu pencerahan juga ya. Kamu sepertinya berjalan di suatu area yang tandus ya. Tapi kamu survive dan menjadi pemenang. Coba aku tarik 3 kartu lagi loh, please. Ups. 1, thank you. Betul ya. Ada sadness, ada kesedihan, ada keperihan gitu di hidupmu kalau aku lihat. Oh my God. Ada the Tower. Ada Two of Swords. Di back of the deck-nya ada Ace of Swords ya, 1 koin. Oke, lovelies. Nah, memang ya kalau aku lihat ya, semesta itu kayak menjadikan kamu yang kamu nggak nyangka bakal jadi orang tersebut, jadi pemimpin misalnya, jadi leader, jadi beacon, jadi seseorang yang ibaratnya kamu tuh bawa apa sih, obor, dan orang tuh ngikutin kamu. Nah, seperti itu. Di balik adanya kejatuhan, the Tower, minar ya di sini, atau ada kesedihan, ada kehilangan. Mungkin kamu merasa dulunya pernah kehilangan orang tua, kekasih yang justru menjadi kayak tumpuan kamu banget, tapi kamu jadi tegar gitu loh dengan kehilangan tersebut. Seperti itu yang aku lihat ya. Ada Two of Swords di sini juga, nih Two of Staff, di sini Two of Swords, di mana dalam kegelapan pun justru semesta itu kayak banyak menutupi, banyak menarik hal-hal dari hidupmu, misalnya cinta, misalnya harta, mungkin kamu pernah bangkrut. Nah, itu ditarik sama semesta, tapi ibaratnya kamu tuh jadi kayak buta deh. Semesta itu kayak menarik matamu, tapi dengan seperti Two of Swords ini kamu bisa berjalan di kegelapan, dan kamu menjadi Shah of Swords, menjadi Shah of Staff, menjadi raja, menjadi diri sendiri, menemukan diri sejati kamu.
dan semesta kayak banyak ngebukakan pintu-pintu keberkahan untukmu, terutama ya harapan dan impianmu, pintu-pintu rezeki. Bisa saja kamu menjalani kehidupan impianmu, misalnya bisa membahagiakan orang tua, bisa mendirikan rumah yatim, bisa mengelola lingkungan, misalnya punya animal shelter gitu. Bisa traveling yang bisa membuat bahagiamu sendiri juga bisa di sini, membangun rumah, menyekolahkan anak misalnya. Tapi intinya di sini kamunya tuh yang juga banyak sumbangsi untuk kalangan yang lebih luas. Gitu loh lovelies ya. Oke. Kalau aku lihat di sini kamu kencang ya di energi Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi karena ini pembacaan umum, pastinya ada juga yang Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dimungkinkan juga ada di Virgo, Taurus, Capricorn. Doa terbaik untuk kalian karena sepertinya aku rasa kalian juga punya misi. Gitu loh. Punya misi untuk kamu sendiri ya, menemukan diri sejati. Juga misi di mana kamu membahagiakan kebahagiaan, membawa obor, membawa cahaya untuk orang-orang yang pernah berada di kegelapan seperti kamu. Ya, makasih banyak ya Pak doa terbaik untuk kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, sering-sering ke tarotnya Riana ya. Di TikTok juga ada. Jangan lupa juga jempolnya ya. Bye.